Guna menjaga independensi dalam pelaksanaan ekshumasi jenazah Bayu Adityawan, Polda Sulawesi Tengah melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bitdokes mendatangkan dokter ahli forensik dari RSUD Anun Taloko, Parigi. Beredar sebuah video 4 orang pria sedang berkumpul di kawasan Gor Sidoarjo. Beberapa di antaranya memamerkan senjata api dengan amunisi di atas meja. Kapolresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus tersebut dan mengamankan 2 orang pria. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap kasus perampasan telepon genggam yang terjadi di wilayah perimeter utara. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 7 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Judika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Asahan melakukan rilis pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 32.363,30 gram dan ganja 125.297 gram. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan tembak Mapolres Asahan dengan dihadiri juga oleh Forkopimda Kabupaten Asahan, personel Labfor, Polda Sumut, dan media. Pemusnahan barang bukti terdiri dari beberapa hasil ungkap kasus oleh Sat Narkoba Polres Asahan, di mana sebelum rilis pemusnahan, terlebih dahulu barang bukti yang akan dimusnahkan dicek keasliannya oleh tim Labfor Polda Sumut, yang disaksikan juga oleh pelaku pemilik barang haram tersebut. Dan hasil tes juga diperlihatkan oleh para awak media yang hadir. Dengan menggunakan alat pelindung diri, pemusnahan barang bukti yang dilakukan di lapangan tembak tersebut dimulai oleh Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi dan dilanjutkan oleh Forkopimda. Rilis tersebut merupakan keberhasilan dan keseriusan Polres Asahan dalam memberantas narkotika di wilayah hukum Polres Asahan. Kapolres menegaskan narkoba adalah musuh kita bersama. Pemirsa, pemandangan berbeda tampak di SMK Yadika 3 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Suasana lebih khidmat dari biasanya karena Kapolsek Kalideres Kompol Abdul Jana beserta sejumlah personel Polsek Kalideres secara langsung hadir di sekolah tersebut dalam kegiatan deklarasi anti tawuran pelajar. Kehadiran mereka untuk memimpin deklarasi anti tawuran pelajar sebagai bagian dari upaya preventif untuk menanggulangi kenakalan remaja. Para siswa SMK Yadika 3 penuh antusias mendengarkan dengan seksama arahan yang disampaikan oleh Kapolsek Kalideres. Kompol Abdul Jana mengingatkan ke mereka tentang bahaya yang mengintai kaum muda, terutama terkait tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan resiko terlibat dalam geng motor. Edukasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya kepolisian dalam mencegah tindak negatif di kalangan remaja yang bisa merusak masa depan mereka. Tawuran dan kenakalan remaja tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Kapolsek juga meminta para pelajar untuk menjauhi segala bentuk kekerasan dan narkoba, serta menjaga hubungan baik dengan teman sebaya agar suasana sekolah tetap kondusif.
membuat ikrar atau janji tidak melakukan tawuran, karena tawuran adalah sesuatu hal yang melanggar hukum. Bisa dipastikan rekan-rekan jika terlibat tawuran dan berhadapan dengan hukum akan menjalani proses hukum dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tentunya ini tidak kita inginkan semua, baik oleh para guru di SMA Yadika 3 maupun orang tua siswa dari yang di depan saya ini. Apalagi siswa sendiri yang menjalaninya. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, guna menjaga independensi dalam melaksanakan ekshumasi jenazah Bayu Adityawan, Polda Sulawesi Tengah melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bitdokes mendatangkan dokter ahli forensik dari RSUD Anuntalogo Parigi. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Joko Wienartono mengatakan ekshumasi jenazah Bayu Adityawan dilaksanakan di lokasi pemakaman Kelurahan Duyuk, Kecamatan Tatangga, Kota Palu. Ekshumasi tersebut untuk mencari bukti penyebab korban meninggal dunia, yaitu dengan melakukan autopsi jenazahnya. Hal tersebut merupakan keseriusan dan komitmen Polda Sulteng untuk mengungkap kematian Bayu Adityawan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Untuk diketahui, Bayu Adityawan adalah tahanan Polresta Palu yang dilaporkan meninggal dunia dan kematiannya diduga ada unsur kekerasan atau penganiayaan. Sejauh ini, Polda Sulteng telah memeriksa 26 orang saksi dan telah mengamankan 2 orang oknum yang diduga melakukan penganiayaan saat korban berada di dalam ruang tahanan. Dalam pelaksanaan ekshumasi jenazah ini sendiri, Polda Sulawesi Tengah akan mendatangkan tim dokter independen dari Rumah Sakit Daerah Anuntalogo Parigi. Hal ini untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan ekshumasi itu sendiri, di mana ini merupakan bagian daripada komitmen Polda Sulawesi Tengah untuk mengungkap penyebab kematian dengan melaksanakan nantinya otopsi terhadap jenazah Bayu Adityawan itu sendiri. Pelaksanaan ekshumasi ini merupakan upaya daripada kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan merupakan langkah kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Pemirsa, beredar sebuah video 4 orang pria sedang berkumpul di kawasan Gor Sidoarjo. Beberapa di antaranya memamerkan senjata api dengan amunisi di atas meja. Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus tersebut dan mengamankan 2 orang pria. Menindaklanjuti video viral di media sosial tersebut, Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial W, 55 tahun, asal Sidoarjo Kota, dan SS, 51 tahun, asal Gedangan. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing di Mapolresta Sidoarjo mengatakan penyidik dari Satreskrim Polresta Sidoarjo juga telah melakukan penyitaan barang bukti dari tersangka SS berupa 1 pucuk senjata api rakitan berjenis revolver berikut 16 butir amunisi peluru tajam, 2 butir amunisi peluru hampa, dan 1 pucuk airsoft gun berjenis pistol berwarna hitam berisikan 8 peluru gotri. Kapolresta Sidoarjo menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku. Senjata api rakitan berjenis pistol revolver tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dan diperoleh oleh tersangka W sejak
sekitar 7 tahun yang lalu dari seorang berinisial K dengan tujuan menyuruh untuk dijual namun belum sempat terjual. Orang berinisial K tersebut meninggal dunia. Sedangkan terkait dengan airsoft gun, tersangka W menemukannya dalam sebuah tas warna hitam di Jalan Raya Lingkar Timur, Sidoarjo. Reskrim, Polresta Sidoarjo, Kasih Humas, penyelidikan. Pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap kasus perampokan telepon genggam yang terjadi di wilayah perimeter utara. Pada kasus yang didalangi seorang wanita yang saat ini masih diburu aparat kepolisian tersebut, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengamankan 2 orang berinisial AM dan AI dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Ronald Sipayung saat konferensi pers di Polresta Bandara Sota menjelaskan selain merampas telepon genggam, para pelaku juga melukai korbannya hingga harus dirawat di rumah sakit lantaran mengalami luka sabetan benda tajam di bagian punggung. AKBP Ronald memaparkan tersangka berjumlah 3 orang. MM dan AI berhasil diamankan. Sementara dalangnya seorang perempuan berinisial C masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara Kasat Reskrim Kompol Reza Fahlewi menambahkan kasus yang menimpa korban bernama Puji Maulana asal Tangerang tersebut berawal ketika korban keluar rumah berjalan kaki menuju warung yang berada di pinggir jalan untuk membeli kopi. Saat di perjalanan, korban dihadang 3 orang berboncengan sepeda motor dan tiba-tiba salah satu orang dari mereka mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban dan mengenai bagian punggung belakang korban, di mana selanjutnya tersangka mengambil telepon genggam milik korban dan langsung melarikan diri ke arah Jakarta Barat. Saya banggakan rekan-rekan media yang dari hasil CCTV termonitor 3 orang memantau, memonitor dan melihat korban berjalan sendiri. Setelah itu melihat situasi aman, kemudian melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Akibat peristiwa tersebut, saudara Puji dalam hal ini korban mengalami kerugian 1 buah handphone dan mengalami luka yang diakibatkan oleh sabetan senjata tajam berupa sabit, celurit yang dihujamkan kepada korban. Nah, mengingat korban sendiri dan pelaku ada 3 dengan jumlah yang tidak berimbang, tentu korban kemudian menghindar dan kemudian handphone milik korban diambil oleh pelaku. Dari peristiwa ini, penyidik reskrim telah mengidentifikasi pelaku ada sebanyak 3. Dan hari ini dari 3 pelaku, 2 orang sudah berhasil diamankan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri secara langsung peringatan HUT TNI ke-79 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.